Salam sehat, selamat menyambut perayaan Natal, selamat menjalani minggu-minggu Advent bagi kita semuanya, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun renungan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini untuk memperkuat iman percaya kita tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 14, demikian firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nas ini merupakan nas daripada tema PGI dan KWI untuk tahun 2023 dengan tema yang begitu luar biasa, dikatakan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kalau kita ditanyakan pribadi lepas pribadi apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan tahun 2023 ini, bahkan di bulan Desember ini, tentu yang kita harapkan, yang kita rindukan adalah kedamaian atau kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena ini menjadi impian setiap orang di dalam kehidupan, maka usaha demi usaha tentu dilakukan oleh setiap orang supaya dia mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Mulai dari orang yang muda sampai orang yang tua, mulai dari keluarga yang baru berkeluarga sampai orang yang sudah punya cicit, tentu kedua hal ini menjadi impiannya. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak merindukan kedamaian. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang menjauh daripada kebahagiaan. Akan tetapi hidup setiap orang yang dia kejar, yang dia impikan bagaimana dia supaya mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan di dalam kehidupan. Bahkan ada orang berpikir mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian itu dengan memperoleh banyak kekayaan dan lain sebagainya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, kehidupan orang-orang Israel Yahudi atau orang-orang keluarga daripada Yesus yang notabene pada saat itu belum lahir, itu Yusuf dan Maria, mereka merindukan kedamaian, mereka merindukan kebahagiaan. Kenapa mereka merindukan hal itu? Karena memang kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu dibawa kepemimpinan Romawi yang berotoritas, Romawi yang mengendalikan mereka. Maka sudah hal yang sangat wajar ketika kita menjadi penduduk nomor 2 atau orang yang dijajah di sana, tentu kita tidak akan pernah mendapatkan kedamaian. Bahkan pada saat itu, kalau kita melihat di dalam renungan kebenaran firman Tuhan ini, ketika Agustus menjadi kaisar Romawi dan Quirinius menjadi wali negeri, ada sebuah aturan dan peraturan yang dia sampaikan, yaitu aturannya jelas dia meminta, menyuruh untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Orang-orang yang dibawa kekuasaannya disuruh mendaftarkan diri. Tujuannya jelas supaya diketahui mana orang Romawi, mana orang Yahudi. Tujuannya sudah sangat jelas supaya dia mengetahui di mana sebenarnya letak kekuasaan dia, luas daerahnya. Maka aturan itu wajib dilakukan, wajib ditaati. Setuju atau tidak setuju, mau atau tidak mau, setiap orang yang dibawa kekuasaannya harus pergi ke daerah asalnya, melakukan sensus itu supaya dia mengetahui di mana sebenarnya letak kehidupannya.
Nah, tidak terkecuali Yusuf dan Maria. Maria pada saat itu sudah hamil, Bapak Ibu. Kurang lebih 9 bulan. Sebenarnya Yusuf sudah tahu istrinya itu sudah hamil tua. Tapi mau atau tidak mau dia harus melakukan perjalanan itu. Yang akhirnya ketika melakukan perjalanan itu, Maria yang notabene-nya sedang hamil tua akhirnya melahirkan seorang anak, yaitu Yesus Kristus, di tempat yang tidak dia inginkan, di tempat yang tidak seharusnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah memang Maria memilih itu? Atau Yusuf dengan sengaja membawa istrinya itu yang notabene-nya yang dikasihinya harus lahir di kandang domba? Tentu tidak. Yusuf berusaha mencari tempat yang sangat layak, tapi tidak ada tempat yang layak pada saat itu. Semuanya tertutup. Semuanya tidak bisa menerima kehadiran mereka. Karena memang pada saat itu semua orang berbondong-bondong kembali ke daerah asalnya, ke tempat keluarganya. Tidak terkecuali Yusuf dan Maria. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus lahir di tempat yang tidak seharusnya, Yusuf dan Maria ini yang begitu luar biasa. Yusuf dan Maria mereka tetap bersuka cita, mereka tetap merasakan kedamaian, mereka tidak bersungut-sungut atas kelahiran Yesus. Mereka justru menyambut Yesus penuh dengan kasih sayang. Sekalipun Yesus lahir di tempat yang tidak normal, namun banyak sukacita yang dirasakan oleh Maria dan Yusuf. Mereka menyambut Yesus itu sebagai anak yang mereka kasihi dengan sungguh-sungguh. Mereka justru merasakan kedamaian dan kebahagiaan itu. Kelahiran Yesus datang ke tengah-tengah dunia, memberikan hal yang begitu luar biasa kepada Yusuf dan Maria. Perjalanan yang begitu panjang seakan-akan terbayar lunas oleh karena anak yang mereka kasihi telah lahir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa-siapa saja yang bersuka cita pada saat itu? Yang pertama, jelas Yusuf dan Maria. Yang kedua, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, malaikat-malaikat di sorga juga bersuka cita. Yang ketiga, yang bersuka cita juga di sana, yaitu para gembala yang ada di padang rumput. Ini yang begitu luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kelahiran Kristus ke tengah-tengah dunia memberikan banyak orang bersuka cita, bergembira, membuat banyak orang merasakan damai yang selama ini mereka impikan. Bahkan ketika para malaikat itu menjumpai gembala-gembala yang notabene-nya orang yang tidak diperhitungkan, tetapi justru malaikat-malaikat menjangkau mereka. Kelahiran Yesus Kristus menjangkau jiwa-jiwa orang yang tidak terjangkau. Bagi Yesus, kelahirannya harus dirasakan semua orang, khususnya orang-orang yang merasa dirinya sangat kecil pada saat itu. Itu termasuk gembala-gembala. Jemaat Tuhan, hal apa yang boleh kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan iman percaya kita pada saat ini sesuai dengan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Yang pertama, dari firman ini kita mau diajak bahwa sesungguhnya Natal ini menjadi perayaan sukacita bagi kita karena Yesus menjumpai kita lewat kelahirannya. Ini harus kita rasakan Bapak Ibu. Maka ketika kita merayakan perayaan Natal di dalam kehidupan, maka sukacita itu harus kita rasakan, damai sejahtera itu harus hadir dalam hati kita. Karena apa? Karena Kristus sesungguhnya menjangkau kehidupan kita. Kristus sesungguhnya hadir di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi.
Dan kelahiran Yesus ini memberikan kita bersukacita dengan amat luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman ini kita juga mau belajar bahwa kelahiran Yesus membuat orang-orang yang tersisih, yaitu para gembala, ikut merasakan sukacita. Maka mari kita di dalam Natal ini, kita berikan juga sukacita itu bagi orang-orang lain selain daripada kehidupan kita. Maka bukan hal yang tabu atau bukan hal yang jarang kita lihat. Di dalam perayaan-perayaan Natal ada bantuan-bantuan diakonia menyebar di mana-mana. Maka Natal ini juga mau mengajak kita supaya kita menjangkau orang-orang lain. Orang-orang yang tidak terjangkau pada saat itu, inilah saatnya kita menjangkau mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sukacita Natal ini harus melahirkan damai sejahtera. Di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 15 dikatakan demikian. Mari kita baca Bapak Ibu, Kolose 3 ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Maka ketika kita merayakan perayaan-perayaan Natal, yang mau diajarkan bagaimana damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hati kita. Bukan lagi amarah, bukan lagi kemarahan, bukan lagi hal-hal yang tidak baik, tetapi damai sejahtera Kristus itu yang memerintah dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini dikatakan kemuliaan bagi Allah. Maka kita mau diajak, yang harus kita muliakan di dalam kehidupan kita bukan lagi diri kita, bukan lagi pangkat kita, bukan lagi jabatan kita, tapi bagaimana kita diajak melalui kelahiran Yesus ini, kita diajak untuk mempermuliakan Allah di dalam kehidupan. Orang yang mempermuliakan Allah berarti orang-orang yang dibaharui di dalam Kristus, yang meninggalkan segala keinginan-keinginan dunia ini. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang merayakan Natal, dia harus mempermuliakan Allah. Sembari dia mempermuliakan Allah, dia merasakan damai sejahtera itu. Damai sejahtera akan kita rasakan tidak karena dunia ini, tidak karena jabatan, tidak karena keluarga semata, tetapi damai sejahtera itu kita akan rasakan ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika Kristus itu kita terima menjadi bagian daripada kehidupan kita, menjadi bagian daripada keluarga kita. Maka di mana ada damai sejahtera, di sana ada sukacita. Di mana kita menghadirkan Kristus dalam kehidupan, di sana ada sukacita di dalam mempermuliakan Tuhan. Permuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.